Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali dengan penelusuran lanjutan ya, Wawan Dewangga Channel. Saat ini kita berada di sebuah tempat ya. Memang tempatnya sedikit agak mistis ya. Namun tempat ini sebenarnya tidak jauh dari keramaian kota, tetapi posisi makam ini sangat luar biasa. Ada di tepi jurang sungai ya. Nah, bahkan posisi makamnya ada di dekat perumahan ya, komplek BPI ya, Kaduhejo Pandeglang. Nah, posisi makamnya ada di sebelah sana. Mari kita lanjutkan menyusuri tempat ini. Semoga nanti bisa terungkap siapa yang disemayamkan di sana. Mari kamerawan ikutin saya. Ya, rumputnya agak sedikit tebal ya, hati-hati takut ada ular. Nah, inilah tempat peristirahatan ya. Nah, salah satu yang dulunya juga penyebar agama Islam di wilayah Banten. Namun sebenarnya ya, setelah kita selusuri asal muasal dari siapa yang dimakamkan di sini, ternyata adalah seorang perempuan ya, yang tidak lain namanya adalah Nyi Dayang Sari, atau punya panggilan lain Nyi Mayang Sari, sama aja. Namun masyarakat sekitar menyebutnya adalah Nyi Dayang Sari. Siapakah Nyi Dayang Sari ini? Nyi Dayang Sari ini adalah seorang pengawal atau penderek seorang putri ya, putri dari Kesultanan Cirebon, yang entah bagaimana pada saat itu dia mendampingi seorang putri ini hingga sampai ke tempat ini. Penelusuran jejak kali ini masih kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan lagi. Beliau adalah salah satu penyebar Islam di wilayah Banten ini hingga akhir hayatnya. Ada beberapa hal unik yang patut kita sikapi dari tempat ini. Awalnya tempat ini sekitar tahun 2006 belum seperti ini ya. Tempat ini tadinya hanya dipakai oleh beberapa orang yang kebetulan mengetahui tentang keberadaan beliau ya di sini ya. Namun lama-kelamaan tempat ini sudah mulai dibangun ya. Ada salah satu rekan saya ya, yang pada saat itu sempat membangun untuk mengabadikan tempat ini sehingga tetap lestari ya. Yang lebih unik dan menarik adalah posisi dari bangunan makam ini. Nah, hanya beberapa meter di sana ada sebuah komplek perumahan ya, komplek real estate pertama di Pandeglang yang dibangun tahun 1997. Nah, ini posisinya di seberang sana, disorot kamera. Ini adalah sebuah sungai yang lumayan besar ya. Nah, ini di tebing. Jadi jarak antara perumahan dengan tebing ini, nah pas di tengahnya adalah makam beliau ini. Nah, sungguh menarik ya. Pada zaman dulu mungkin pendulu-pendulu kita sudah memprediksi di mana makam leluhur kita ini untuk disemayamkan. Nah, ternyata pas di sini. Bagaimana seandainya berada 10 meter di sana? Nah, pastinya akan tergusur oleh pembangunan perumahan yang ada di tahun 97 ini. Mungkin ada beberapa hal mistik ya, yang kebetulan saya sendiri rumahnya tidak jauh dari lokasi makam ini.
beliau bukan hanya seorang penyebar ya ajaran agama Islam, tetapi juga mempunyai olah kanuragan kebatinan yang cukup mumpuni. Itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan salah satu pusaka yang sampai sekarang pun tidak ada yang bisa mewarisi pusaka beliau. Sebuah tusuk pundi emas ya, berada di lingkar belungnya. Nah, beliau tidak mengganggu, justru ikut membantu ya, ikut sering menjaga juga ya. Walaupun kita harus paham bahwa tidak boleh ada kekuasaan selain dari Gusti Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa. Namun Tuhan yang Maha Kuasa sendiri menciptakan beberapa makhluk-makhluk, bukan hanya manusia dan malaikat, tetapi beberapa makhluk lainnya. Nah, itulah kekuasaan dari Gusti Allah ya. Bisa dilihat ini, tempat ini masih terdapat pohon yang sangat besar di tebing sungai ya. Nah, posisi makamnya seperti ini bisa dilihat ya. Mudah-mudahan suatu saat dari Cagar Budaya Banten ya ikut juga untuk sumbangsih membantu kelestarian tempat ini, yang mana memang dilihat dari tempat yang sederhana nanti mempunyai makna dan histori sejarah, terutama di wilayah Banten. Dengan jasa-jasa beliau ya, seorang syiar ajaran agama Islam. Bahkan beliau ada sebelum zaman dari Syekh Maulana Mansur Cikaduan yang pernah saya unggah di video YouTube saya. Oke, agak sedikit merinding saya ya, tapi tidak apa-apa. Tujuan Wawan Dewangga ke sini sekedar ikut melestarikan ya, meluruskan sebuah sejarah, sehingga masyarakat sekitar, masyarakat Pandeglang yang berziarah ke tempat ini nantinya mudah-mudahan ikut juga membantu melestarikan tempat ini. Jangan memindahkan, jangan merusak. Nah, lebih-lebih yang dengan sengaja ya membuat tempat ini menjadi yang tadinya sebuah makam seorang penyiar agama Islam menjadi tempat kemaksiatan. Bisa dilihat kembali ya, lingkungan sekitarnya masih alami ya. Bangunannya pun ini dibangun oleh beberapa rekanan kita ya, yang sangat peduli dengan adanya sebuah situs pemakaman sejarah ini. Mudah-mudahan tetap lestari walaupun sudah dimakan oleh waktu atau dimakan oleh usia. Oke ya, demikian ya penelusuran kali ini secara singkat ya. Mudah-mudahan memberikan wawasan bagi kita ya, bahwa sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang mengambil hikmah dari pelajaran bangsa itu sendiri, serta menghormati jejak-jejak leluhurnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.